Muncul temuan baru, Bareskrim kembali blokir dana rekening ACT. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait 4 rekening tersangka, terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik. Bagaimana kalau ternyata programnya karena ada amanah yang sudah masuk kepada kami, ya, kami harus salurkan, tapi beberapa rekening informasinya diblokir. Kami belum cek kepada tim keuangan kami, ya, rekening mana saja yang diblokir pasca pengumuman tadi siang, ya, rekening mana saja dan berapa banyak yang sudah diblokir. Ya, semoga kalaupun nanti beberapa diblokir dan ada yang masih, mungkin ada sebagian donasi kan cash, ya, di antara cash pada kami kadang sudah macam-macam, kami akan fokus yang bisa kami cairkan saja dulu. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Ya, lalu kemudian sebagai informasi kepada teman-teman bahwa ini kita tidak dalam kapasitas untuk mendiskusikan terkait dengan partisipasi. Sebelumnya Polri mengungkap bahwa sejak 2005 sampai 2020, Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menerima donasi sejumlah 2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, ACT mengaku menggunakannya untuk biaya operasional yayasan sebanyak 450 miliar rupiah. Menurut data terbaru, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali melakukan pemblokiran pada sejumlah dana yang tersisa di rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Hal ini disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza pada Selasa 2 Agustus 2022. Diberitakan sebelumnya, 4 orang tersangka telah ditetapkan pihak kepolisian berkaitan dengan Yayasan ACT. Mereka menjadi tersangka terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan dan bantuan korban jatuhnya pesawat Lion Air. 4 tersangka tersebut adalah Ahyudin yang merupakan salah satu pendiri dan mantan ketua ACT. Dikutip dari pikiranrakyatbekasi.com dari laman PMJ News. Selain itu ada pula ketua ACT Ibnu Kajar, senior vice president, dan anggota Dewan Presidium ACT Hadiana Hermain dan Sekretaris ACT Novriadi Imam Akbari. Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helvi Asgaf. Mereka saat ini sudah ditahan karena saat penggeledahan, penyidik menemukan bukti pemindahan dokumen di kantor ACT. Pemindahan dokumen tersebut sebagai barang bukti dikhawatirkan akan dihilangkan para tersangka. Alasan Muhajidin cabut izin pengumpulan sumbangan ACT, kalau baru buka pintu diingatkan, kalau bawa hasil curian harus dikejar dong. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan alasan mengapa ia selaku Menteri Sosial AD interim langsung mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD interim Muhajir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhajir, pemerintah bukan membubarkan ACT namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhajir juga memotong sumbangan untuk bencana alam, padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Keempat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005 sampai 2019 dan Ketua Pembina tahun 2019 sampai 2022.
Ibnu Kajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Haryana bermain sebagai pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir, Novaryadi Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT periode 2019 sampai 2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Keempatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadireksus Baris Krim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai 138 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar 103 miliar rupiah. Sisanya 34 miliar rupiah digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Kajar, Haryana Hermain, dan Novaryadi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah untuk program Bigfoot Bus 2,8 miliar rupiah, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar rupiah. Kemudian untuk koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar rupiah, untuk dana talangan CV Cun 3 miliar rupiah, dana talangan PT MBGS 7,8 miliar, sehingga totalnya 34,6 miliar. Selain itu juga, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan dana donasi dana masyarakat yang dikelola ACT sebesar sampai 23%. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar 400 juta rupiah, Ibnu Kajar 150 juta rupiah, Haryana Hermain 50 juta, dan Novaryadi 100 juta rupiah. Ada dana 300 juta rupiah milik masyarakat Bunga di rekening ACT. Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mempertanyakan kejelasan dana sumbangan masyarakat senilai ratusan juta yang ada di rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dana sumbangan tersebut dikumpulkan oleh komunitas Bungo Peduli Palestina untuk pembelian mobil ambulans guna membantu warga Palestina. Saat penggalangan dana tersebut, sejumlah pihak dan masyarakat Kabupaten Bungo antusias ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangan hingga terkumpul dana sebesar 305 juta. Jumlah tersebut ternyata belum mencukupi untuk pembelian mobil ambulans beserta aksesorisnya yang dihargai berkisar 462 juta hingga 1 miliar 8, sehingga hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui PBB. Hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BPP Hasan Ibrahim melalui akun Facebooknya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pengurus BPP akan segera melakukan rapat bersama untuk mewujudkan pembelian ambulans. Dalam tulisannya, Hasan Ibrahim juga menyebutkan akan melakukan kolaborasi dengan daerah lain untuk mencukupi kekurangan dana tersebut. Saat dikonfirmasi, Hasan Ibrahim membenarkan dana tersebut sudah masuk ke rekening ACT. Dikatakannya dana yang ditransfer tersebut bukan berarti menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh ACT, tetapi hanya sebagai tempat penyimpanan sementara. Terkait kasus ACT yang sedang mencuat saat ini, Hasan Ibrahim terus melakukan koordinasi dengan pihak ACT perwakilan Bungo untuk memastikan agar dana masyarakat Kabupaten Bungo tetap aman. Ia juga menjelaskan meskipun rekening ACT sudah dibekukan, dana tersebut tetap menjadi milik masyarakat Kabupaten Bungo karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang melibatkan petinggi ACT saat ini. Sementara itu, salah seorang tokoh Kabupaten Bungo, Afrizal, meminta pihak ACT untuk segera memberikan penjelasan terkait dana yang dikumpulkan tersebut agar sumbangan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh BPP tidak sia-sia.